Kiran berjuang sendiri, Kiran berjuang memenuhi kehidupan Kiran sendiri. Dan sekarang dengan seenaknya Papa datang ke sini dengan membawa pembeli dan ingin menjual rumah ini. Di mana hati dan nurani Papa kepada Kiran? Kiran ini anak Papa, Pak. Cukup Kiran, memangnya kamu tahu dari mana kalau kamu anakku? Aku saja meragukan kalau kamu anakku. Karena kamu juga perlu tahu kalau mamah kamu itu wanita murahan. Jangan pernah menjelek-jelekan mamaku, Pak. Papa tidak menjelek-jelekannya karena memang itu kenyataannya. Maaf Pak, saya rasa Anda sudah keterlaluan terhadap Kiran. Anda tidak boleh berkata dan berbuat seperti itu kepada Kiran. Memangnya kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kami. Saya calon suaminya Kiran, Pak. Apa Bapak melihat sepeda saya? Sepeda? Ya sepeda kamu di rumah kamu kan? Tidak ada. Kok bisa tidak ada? Kalau saya tahu saya tidak akan mencarinya. Terus untuk apa kamu mencari sepeda kamu? Kita kan akan berangkat bersama, Hana. Oh iya, saya lupa ya mau berangkat bareng Bapak. Apa kamu bilang lupa? Gak usah banyak alasan, Hana. Ayo cepet. Dari mana kamu, Hana? Minimarket. Jangan bohong padaku, Hana. Aku tadi mengecekmu di minimarket, katanya kamu tidak ke sana. Apa dia sampai mengecek ke minimarket? Sekali lagi aku tanya, Hana Kirana, dari mana dan kemana saja kamu? Dan kenapa nomor handphone kamu tidak aktif? Jawab pertanyaanku, Hana Kirana. Apa Papa bilang ingin menjual rumah ini? Iya, Papa ingin menjual rumah ini karena Papa sedang butuh uang. Papa sedang butuh uang. Papa butuh uang untuk apa? Untuk bermain judi. Hutang Papa di mana-mana, Kiran, dan itu untuk kebutuhan sehari-hari karena kamu tidak lagi memberi Papa uang. Kiran tidak memberikan lagi Papa uang karena Papa hanya memakainya untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Sudahlah, yang penting sekarang Papa ingin menjual rumah ini. Tidak bisa, ini rumah Kiran. Kiran yang sudah menempatinya sejak dulu. Dan Kiran juga yang sudah melunasi penunggakan kreditnya. Lebih baik kalian pergi saja dari sini karena ini rumah saya. Maaf Mbak, tapi Bapak ini sudah menjualnya ke kami. Dan kami menyukai rumah ini. Kalau urusan yang lainnya itu urusan Anda dengan Papa Anda. Kamu juga tidak berhak untuk rumah ini, Kiran. Tidak berhak bagaimana? Karena Kiran yang melunasinya, Pak. Yaitu sudah menjadi tanggung jawab kamu karena kamu yang menempatinya kemarin. Apa tanggung jawab Kiran? Lalu bagaimana tanggung jawab Papa sebagai ayah Kiran? Apa selama ini Papa pernah bertanggung jawab terhadap kehidupan Kiran? Dari kecil Papa tidak pernah sedikit pun bertanggung jawab terhadap kehidupan Kiran. Bahkan memberikan Kiran sesuap nasi pun tidak. Ya ampun, mereka kenapa itu? Iya, seperti sedang bertengkar hebat. Halah, sudah, tidak usah berisik kamu. Kiran harus berisik karena Papa sudah keterlaluan. Kiran tidak mau rumah ini dijual. Papa yang memegang surat-surat rumah ini, Kiran, dan semua atas nama Papa. Jadi kamu tidak ada hak apapun atas rumah ini. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Iya, ada apa ya? Apa jangan-jangan papanya Kiran ingin menjual rumah itu? Ingin menjual rumah Kiran? Kalau memang benar begitu, keterlaluan banget sih papanya Kiran. Saya mau ke sana dulu, Bi, Tante. Kenapa sih Papa dari dulu nggak sadar-sadar? Kiran tidak pernah menuntut apa-apa dari Papa. Dari kecil Kiran sudah hidup sendiri tanpa tanggung jawab Papa. Tetapi apa Kiran mengemis ke Papa? Kiran tidak pernah mengemis ke Papa. Kiran berjuang sendiri, Kiran berjuang memenuhi kehidupan Kiran sendiri. Dan sekarang dengan seenaknya Papa datang ke sini dengan membawa pembeli dan ingin menjual rumah ini. Di mana hati dan nurani Papa kepada Kiran? Kiran ini anak Papa, Pak. Cukup, Kiran. Memangnya kamu tahu dari mana kalau kamu anakku? Aku saja meragukan kalau kamu anakku. Karena kamu juga perlu tahu kalau mamah kamu
kamu itu wanita murahan. Jangan pernah menjelek-jelekan mamaku, Pak. Papa tidak menjelek-jelekannya karena memang itu kenyataannya. Maaf Pak, saya rasa Anda sudah keterlaluan terhadap Kiran. Anda tidak boleh berkata dan berbuat seperti itu kepada Kiran. Memangnya kamu siapa? Jangan ikut campur urusan kami. Saya calon suaminya Kiran, Pak. Calon suami Kiran, kalau begitu kamu urus Kiran. Tentu saja saya akan mengurus Kiran dan bertanggung jawab penuh terhadap Kiran. Ya sudah bagus, kalau begitu kamu kan bisa tinggal bersamanya Kiran. Jadi tidak ada alasan lagi Papa tidak menjual rumah ini. Tidak, Pak. Kiran tidak mau Papa menjual rumah ini. Kalau Papa tetap menjualnya, Kiran akan menempuh jalur hukum. Silakan saja Kiran, silakan saja kamu menempuh jalur hukum. Karena pasti kamu tidak akan menang karena Papa yang memegang surat-suratnya dan atas nama Papa. Sudah, Papa masih banyak urusan dan ingat Papa sudah menjual rumah ini. Jadi kamu tidak ada hak apa-apa lagi untuk rumah ini. Kosongkan rumah ini dalam waktu 2 hari Kiran, karena mereka akan langsung menempatinya. Dan satu lagi, jika kamu menikah nanti Papa tidak akan datang. Mulai detik ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi Kiran. Ayo Pak Bu, kita pergi dari sini. Ada apa nak Kiran? Papa, Bi. Papa ingin menjual rumah Kiran. Kalian kan semua tahu sendiri bagaimana perjuangan Kiran melunasi tunggakan rumah ini. Dan sekarang dengan seenaknya tiba-tiba Papa datang dan ingin menjual rumah ini. Kiran harus bagaimana, Bi? Tante, Kiran harus bagaimana? Sedangkan rumah ini semua atas nama Papa. Dan ternyata Papa yang memegang semua surat-suratnya. Kiran tidak pernah menyadarinya selama ini. Tenanglah Kiran, kita akan sama-sama mencari jalan keluarnya nanti. Tapi bagaimana Tante? Harus bagaimana? Secara hukum saja Kiran sudah kalah. Kiran harus bagaimana Tante? Tenanglah Kiran, kami semua akan membantumu. Kita akan mencari cara agar kamu bisa mendapatkan rumahmu kembali. Iya benar Kiran, nanti kita cari caranya. Betul Kiran, kita semua juga tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini. Kita akan pikirkan nanti bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan kembali rumah ini. Iya Kiran, kamu tenangkan diri dulu ya, pasti semua ada jalan keluarnya. Yang lebih sakit, Papa tidak pernah menganggap Kiran sebagai anaknya. Padahal Kiran selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik untuk mereka. Tapi Papa tidak menganggap Kiran lagi sebagai anaknya. Tidak apa-apa nak Kiran, kamu kan masih punya kami. Kami semua di sini adalah keluargamu Kiran. Papa dan mamamu juga sudah meninggalkan kamu sejak kecil. Jadi kamu tidak perlu sedih lagi apa yang papamu katakan Kiran. Padahal Kiran masih sangat berharap bisa berkumpul bersama mereka lagi. Kiran juga ingin merasakan sebuah keluarga yang utuh dengan papa dan mama. Tapi sekarang rasanya itu sudah tidak mungkin. Tenanglah Kiran, kan masih ada aku. Aku yang akan selalu ada di sampingmu. Sebentar lagi kita juga akan membentuk sebuah keluarga yang utuh. Ada aku, kamu, dan anak-anak kita nanti. Iya nak Kiran, Ray betul sekali. Ya sudah, kita semua lebih baik kembali ke rumah masing-masing. Biarkan nak Kiran menenangkan diri dulu. Ray tolong temani Kiran dulu ya dan tenangkan dirinya. Iya baik Bi. Tenanglah sayang, kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi bagaimana Pak Re? Bagaimana caranya? Papa bilang kan secara hukum saja aku sudah kalah. Karena surat-suratnya semua atas nama Papa. Saat dulu aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya berniat untuk melunasi saja tanpa aku berpikir akan seperti ini jadinya. Aku harus bagaimana Pak Rey? Aku harus bagaimana? Aku tidak mau rumah ini dijual. Aku tidak mau. Iya sayang, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Pasti ada caranya kok kita bisa mendapatkan rumah ini lagi. Kamu jangan terlalu khawatir ya. Aku janji aku akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kamu kan pernah bilang kalau mobilku adalah mobilmu dan rumahku adalah rumahmu. Jadi aku juga tidak akan membiarkan kalau rumahmu diambil orang lain. Kita akan berusaha untuk mendapatkan
mendapatkannya kembali ya sayang. Kamu jangan bersedih lagi. Kamu jelek loh kalau nangis seperti ini. Terima kasih Pak Ray. Terima kasih untuk apa? Karena Anda sudah bilang saya jelek. Enggak kok sayang, aku bercanda. Kamu tetap cantik kok, bagaimana keadaanmu? Kan calon istri aku wanita tercantik di dunia. Aku tidak suka pujianmu. Ya sudah Pak Ray, aku masuk dulu ya ke dalam. Ini sudah malam. Mau aku temani Hana? Tentu saja tidak. Aku sudah terasa mengantuk. Aku ingin tidur Pak Ray. Baiklah, tapi ingat ya, kamu jangan terlalu memikirkannya. Kamu harus percaya padaku Kiran, kita akan mengambil rumah ini kembali. Iya Pak Ray, saya masuk dulu ya. Iya sayang, I love you. I love you too. Menyakitkan sekali. Ini sangat menyakitkan. Kenapa, Pak? Kenapa kamu tidak pernah mengakuiku? Padahal aku tidak pernah menuntut apa-apa padamu, Pak. Aku menyayangimu, tapi kenapa kau tidak pernah menganggapku, Pak? Sampai saat ini aku tidak tahu keberadaan Mama. Dan yang aku punya hanya Papa. Tetapi kenapa Papa tidak menganggapku? Kenapa Papa tidak mengakuiku sebagai anak Papa? Ini sangat menyakitkan. Tidak diangkat. Apa mungkin Hana sudah tidur ya? Aku tidak boleh terus-terusan merasa sedih. Aku tidak mau kesedihanku menjadi beban orang lain. Mereka sudah sangat baik padaku. Aku tidak boleh menunjukkan kesedihanku di depan mereka, karena pasti akan merepotkan mereka. Apalagi Pak Ray. Aku tidak mau membebaninya dengan hal apapun. Loh, di mana sepedaku? Kok nggak ada? Perasaan aku taruh di sini kemarin. Loh, di sini juga nggak ada. Kemana sepedaku? Bi Susi ngeliat sepeda Kiran. Sepeda? Memangnya sepeda kamu tidak ada, Nak Kiran? Iya, Bi, kok tiba-tiba sepeda Kiran tidak ada ya? Kiran inget banget kok Kiran taruh di tempat biasanya. Apa Bibi lihat mungkin ada yang memakainya dan tidak bilang dulu ke Kiran? Bibi tidak melihat ada yang memakai sepeda kamu, Nak. Coba dicari sekali lagi. Sudah, Bi, mau cari di mana lagi? Nggak ada di halaman rumah Kiran. Coba kamu tanya Tante Rizka, mungkin dia lihat ada yang memakai sepeda kamu. Oke, Bi. Tante Rizka.
Tante melihat ada yang memakai sepeda Kiran tidak? Sepeda? Tante tidak melihat ada yang memakai sepedamu. Memangnya sepeda kamu tidak ada? Iya Tante, sepeda Kiran tidak ada di halaman. Kan Kiran selalu menaruhnya di situ, tidak menaruh di mana-mana lagi. Masa tidak ada sih? Mungkin ada yang memakainya dan belum sempat bilang ke kamu. Siapa ya Tante kira-kira? Kan semua sudah punya sepeda. Lagi pula dari dulu nggak pernah ada yang meminjam sepeda Kiran. Masa hilang sih Kiran? Nggak mungkin lah, di sini kan aman. Sepeda Bella aja masih ada tuh. Ya makanya Tante, Kiran juga heran kemana ya sepeda Kiran. Ya Tante juga tidak tahu Kiran. Kamu sudah mau berangkat kerja ya? Iya Tante, Kiran sudah mau berangkat kerja. Kamu kan satu kerjaan dengan Ray, kenapa tidak bareng dengan Ray saja? Hah, Ray? Ya sudah Tante, Kiran ke Ray dulu ya. Iya, kamu bareng dia saja. Pak Reandra Saputra. Kamu lama sekali Hana, aku sudah menunggumu dari tadi. Apa Bapak melihat sepeda saya? Sepeda? Ya sepeda kamu di rumah kamu kan? Tidak ada. Kok bisa tidak ada? Kalau saya tahu saya tidak akan mencarinya. Terus untuk apa kamu mencari sepeda kamu? Kita kan akan berangkat bersama Hana. Oh iya, saya lupa ya mau berangkat bareng Bapak. Apa kamu bilang lupa? Gak usah banyak alasan Hana, ayo cepat. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Tunggu, aku kan sudah pernah bilang Hana, kamu kalau masuk ke kantor harus sudah pakai seragam. Iya, nanti aku ganti di toilet kantor, Pak. Tidak bisa Hana, cepat kamu ganti baju dulu, aku tunggu. Nanti kita kesiangan, Pak Ray, kan sama saja aku ganti di toilet kantor. Kita tidak akan berangkat Hana kalau kamu belum ganti seragam. Iya, tunggu sebentar, aku ganti seragam dulu. 5 menit ya. And now he slipped away. We understood that I felt a place from you. And every day you went all the world. You changed my life and now you leave me with a smile. Have you ever loved? Ayo cepat kita berangkat, Pak Ray. Tante Rizka, kami berangkat dulu ya. Oh iya, Kiran, hati-hati ya. Kamu sudah sarapan belum? Sudah, aku sudah minum segelas susu. Segelas susu, lalu makanannya? Aku hanya minum segelas susu, aku tidak ingin makan apa-apa. Itu berarti kamu belum sarapan Hana. Kenapa kamu tidak makan apa-apa? Aku tidak merasa lapar. Tidak merasa lapar katamu? Ya sudah, ayo cepat kita berangkat. That I tread home with my heart. La 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 la. You blows my mind, lay your head on me. I pray for you, try and find a place for me. And every time I got you on my mind, I heard your name, comfort me and stay in love. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La 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 la. Have you ever loved the way that I tread the highway for you? Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La 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 la. Have you ever loved the way that I tread home? Kita tidak seharusnya kesini, Pak Ray. Ini sudah siang, kita bisa telat datang ke kantor. Nanti Bu Tiara bisa marah. Kak Tiara tidak ke kantor hari ini, kamu harus sarapan dulu Hana. Tapi saya bisa sarapan di kantor, Pak Ray. Diamlah Hana. Tread the highway for you. Kok Bapak hanya pesan satu makanan? Memangnya Bapak tidak sarapan? Saya sudah sarapan tadi di rumah. Oh ya, Bapak sarapan apa? Saya hanya membuat omelet. Apa Bapak memasaknya sendiri? Memangnya kamu pikir siapa yang memasaknya? Kirain Bapak pesan dry food. Sudah cepat makanlah Hana, nanti kita kesiangan. Kan kita memang sudah terlambat, Pak Ray. Tidak apa-apa sekali-kali. Tapi nanti kita di SP tidak nih, Pak Ray. Siapa yang akan meng-SP kita Hana? Kan aku yang suka meng-SP kamu. Iya, dulu kamu sangat menyebalkan sekali, Pak Ray. Tapi sekarang tidak kan? Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be lovely. Sudah jam sekian.
segini Kak Hana belum datang. Enak banget sih dia bisa datang sesuka hati. Pak Arya, Kak Hana kemana? Kok jam segini belum datang? Enak banget dia datang siang terus. Hana belum datang, aku pikir dia sudah datang. Saya tidak tahu Hana kemana. Tumben kamu tidak tahu, Ar. Biasanya kamu selalu tahu tentang Hana. Ya karena dia tidak memberitahu saya. Mungkin Hana kejebak macet kali, atau mungkin dia bangun kesiangan. Dengar-dengar si Hana lagi deket ya sama Pak Ray. Iya, sepertinya begitu. Wah, kalau benar begitu saya jadi patah hati dong. Hala, ingat istri di rumah Pak Raka. Kan saya pernah bilang nggak kalau di rumah saya beristri, tapi kalau di luar saya jomblo. Wah parah kamu Pak Raka. I'm looking around, I'm inverted by your happy reader's mind. I'll be here waiting for you, hoping that this rain is Loh, itu bukan Ibu Hana. Say for you good night. Wah, Bu Hana bareng dengan Pak Ray. Kenapa lagi kamu malah diam di sini? Silakan Pak Ray jalan duluan. Loh kenapa saya harus duluan? Ya karena kan Bapak bos saya di sini. Masa saya jalan di depan Bapak? Nggak sopan lah. Mana bisa begitu, saya tidak mau Hana. Saya ingin berjalan di belakang kamu agar saya bisa melindungi kamu. Haduh, meleleh di saya. Silakan Hana, ladies first. Ya oke lah. Love can hide like the rainy day. Everywhere I'm looking around, I'm enfolded by your happy reader's smile. I'll be here waiting Bu for Hana dengan Pak Ray. Wah, mereka berangkat bersama. for you good Oke, fiksi ini mah mereka udah jadian. and day. It rained the whole Saya duluan ya Pak Ray. Selamat bekerja sayang. Everywhere I'm Hana datang dengan Pak Ray. inverted. Kak Hana datang dengan Pak Ray. Dan mereka baru datang jam segini. Enak banget. Here waiting. Aduh, enaknya yang jadi anak kesayangan bos baru datang jam segini. Iya, maaf ya semuanya, saya telat hari ini. Kamu telat kenapa Han? Soalnya tadi pas mau berangkat sepeda saya hilang. Jadi saya mencari dulu sepeda saya. Terus kamu bareng Pak Ray? Iya, tadi ketemu di tengah jalan. Ketemu di tengah jalan, masa sih? Kok aku nggak yakin ya? Udahlah Hana, tidak usah ditutup-tutupi, kami sudah tahu semuanya. Tahu apa sih Pak Raka? Saya sudah tahu kalau kamu menduakan cinta saya. Ya ampun Pak Raka, kamu masih aja begitu. Sadar Pak Raka, sadar, anak istri di rumah. Memangnya sepeda kamu hilang di mana Han? Hilang di rumah Pak Arya. Kok bisa hilang di rumah? Ya saya juga nggak tahu, mungkin ada yang meminjamnya dan tidak bilang ke saya. Tidak apa-apa, Hana hanya sebuah sepeda. Nanti kamu bisa dibelikan lagi sama Pak Raka. Loh, kok aku? Kan Bapak fansnya Hana. To go, maybe a way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I something I should have done now. I was drunk in this night, and I, yeah, I'm falling in Hana makan siang bareng yuk. Kamu duluan aja Sil, aku ingin makan di luar bareng Arya. Oh, kamu bareng Pak Arya ya? Aku boleh ikut nggak? Loh kok tumben kamu mau ikut? Biasanya kamu makan bareng dengan Bu Diana dan Kiran. Enggak kok, akhir-akhir ini mereka makan bareng dengan Bu Marisa dan Bu Ririn. Sedangkan aku malas aja makan bareng dengan mereka. Bagaimana ya? Padahal aku ingin membahas rumah itu dengan Arya. Tapi aku kasihan dengan Sisil. Ya udah yuk makan bareng sama aku saja. Tapi nggak apa-apa kan kalau sama Pak Arya juga? Ya nggak apa-apa Han. I don't wanna be if you sit under. If you can't see me, I'll say a way to go. Maybe a way to go. Bu Marisa tahu nggak? Tadi kan Kak Hana baru datang jam 10. Hah, baru datang jam 10, yang benar saja. Iya, dan dia datang bersama Pak Ray. Wah, si ular betina sudah mendapatkan mangsanya tuh Bu. Iya, mentang-mentang tidak ada Bu Tiara, dia bisa melakukan sesuka hati. Loh, memangnya Bu Tiara tidak masuk? Katanya Bu Tiara bekerja dari rumah, karena di sini sudah ada Pak Ray. Tapi aku heran juga sih sama Pak Ray. Kok dia bisa mau saja sih sama Hana? Padahal pria sekelas Pak Ray, dia bisa mendapatkan wanita yang lebih dari Hana. Ya, itu kan pasti
pasti karena Pak Rey sudah dirayu Kak Hana. Nggak mungkin lah kalau Pak Rey yang suka duluan dengan Kak Hana. Dia hari ini telat dikasih surat SP nggak tuh sama Pak Rey? Ya nggak mungkin lah, mereka kan datang bersama-sama. Pak Rey, saya minta maaf ya jadi ikut makan siang bersama kalian. Tadinya saya pikir Hana hanya makan siang bersama Pak Arya. Lo tidak apa-apa, Sil. Memangnya kenapa kalau sama saya juga? Ya saya nggak enak saja Pak Rey, takutnya jadi mengganggu kalian. Ya enggak lah, Sisil. Kami kan hanya makan siang. Dan kalau di luar kantor, saya tidak pernah memandang seseorang dari jabatannya. Mau dia cleaning service, kalau mau makan siang bersama saya, ya silakan saja. Kamu kenapa, Hana? Dari tadi diam saja. Hah, memangnya aku harus bicara apa? Biasanya kan kamu suka membicarakan apa saja, Hana. Ah, tidak juga, karena tidak ada yang ingin aku bicarakan. Jangan-jangan karena ada aku juga kamu jadi canggung ya Hana? Ah, enggak kok Sil, enggak, karena memang tidak ada yang ingin aku bicarakan saja. Mungkin Hana sedang kehabisan kata-kata, Pak Arya. Bener nggak, Hana? Iya, mungkin seperti itu. I tried and tried, and now he slipped away. We understood that I felt the bliss from you, and every day you meant all the world. Sayang, kamu pulang jam berapa hari ini? Pekerjaan aku masih banyak, mungkin sedikit agak malam. Ya sudah, pekerjaan aku juga masih banyak. Nanti kalau kamu sudah selesai, telepon aku saja ya. Iya baik. Kak Hana mau pulang agak malam. Apa dia akan pulang bareng Pak Rey? Aku harus memastikannya. I tread the highway for you. Kiran pulang yuk, sudah jam 5 lewat nih. Aku nanti saja Kak Sisil, pekerjaanku masih banyak. Hah, tumben kamu, biasanya aku ajak pulang langsung ayo. Iya, aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku saja hari ini. Sisil, kamu pulang sekarang ya? Iya Bu Diana, ayo Bu pulang bareng. Iya deh, saya juga mau pulang sekarang. Sebentar ya, saya siap-siap dulu. Hana, biasanya kamu on time, kamu nggak ikut pulang juga. Pekerjaanku masih banyak Sil, aku nanti saja. Lagi pula hari ini kan tadi aku datangnya kesiangan. Jadi aku ingin menggenapkan jam kerjaku. Oh gitu, kalau gitu semangat deh kerjanya. Hana, Kiran, aku dan Bu Diana duluan ya. Iya, hati-hati ya Sil. Iya, hati-hati Kak Sisil. For me, and every time we got you on my mind. I heard your name, comfort me and stay in love. Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 da. Have you ever loved the way that I tread the highway for you? Have you ever loved the way that I tread the line in your arms? La da 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 da. Have you ever loved the way? Kok Kiran tumben jam segini belum pulang?
Kiran, kamu tumben jam segini belum pulang, nanti kamu kemalaman loh pulangnya. Pekerjaan aku masih banyak. Apa kamu ada kesulitan dengan pekerjaan kamu, Kiran? Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau kamu merasa ada kesulitan, bilang saja, saya akan membantu kamu. Ih, apaan tuh, sok manis banget. Gak perlu kak, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sepertinya aku harus menceritakan yang sebenarnya pada Kiran. Dia bersikap seperti itu mungkin karena dia belum tahu hal yang sebenarnya tentang aku dan Pak Ray. Sebenarnya saya kangen loh masa-masa kita dulu saat kamu baru datang ke sini. Kamu sering bertanya hal apa saja sama aku, Kiran. Terus kamu juga sering curhat sama aku. Tapi semenjak itu kita tidak pernah seperti dulu lagi. Kangen katanya, halah basa-basi. Aku gak akan termakan mulut manisnya Kak Hana. Sudah malam Hana, ayo kita pulang. Oh iya Pak Ray, saya rapi-rapi dulu. Loh Kiran, kamu belum pulang juga. Ini sudah malam loh, semuanya sudah pada pulang. Nanti kamu sendirian di kantor. Iya Pak Ray, ini saya sudah mau pulang kok. Sebentar lagi pekerjaan saya selesai. Kalau belum selesai juga tidak apa-apa Kiran, kamu bisa menyelesaikannya besok. Iya Pak Ray, terima kasih. Tapi ini sudah mau selesai kok. Ya sudah kalau begitu, Hana aku tunggu di parkiran ya. Iya Pak. Kiran, saya pulang duluan ya. Besok saja selesaikannya kalau kamu memang belum selesai. Iya, ini sudah mau selesai. Ya sudah, kalau gitu saya duluan ya Kiran. Iya. Benar saja mereka pulang bersama. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkanmu Kak Hana. Karena kamu telah merebut Pak Ray dariku. Apa Ray sudah membicarakan ke kamu tentang solusi rumahnya Kiran? Belum mah, tapi memang sulit karena mereka punya surat-surat yang sah. Memang sudah keterlaluan sekali papanya Kiran. Itu sih Ray baru pulang. Kok dia berhenti di rumah Kiran? Ya kan Ray bareng Kiran mah. Oh iya, Mama lupa tadi pagi kan Mama lihat mereka berangkat bersama. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Dari tadi aku perhatikan kamu lebih banyak diamnya. Apa kamu memikirkan rumahmu? Aku nggak apa-apa kok Pak Ray. Tidak, aku tidak memikirkan rumah ini. Jangan bohong Hana, aku bisa melihat dari raut wajahmu kalau kamu sedang banyak pikiran. Bapak jangan seperti paranormal, so tahu. Aku sangat mengenalmu Hana, jadi aku bisa tahu dari raut wajahmu. Tidak kok Pak Ray, saya tidak apa-apa dan tidak memikirkan apa-apa. Dan saya rasa saya harus mengikhlaskannya. Mengikhlaskan apa? Kalau rumah ini dijual ke orang lain. Tidak Hana, kita akan merebut kembali rumah ini. Tidak apa-apa Pak Ray, ini kan rumah Papa, bukan rumah aku. Tidak Hana, ini rumah kamu dan kita harus mengambilnya kembali. Sudah ya Pak Ray, saya mau masuk dulu. Oke, baiklah Hana. Oh ya, malam ini saya tidak keluar ya Pak Ray. Saya ingin langsung istirahat dan tidur. Iya, nggak apa-apa Hana, istirahatlah. Mungkin aku juga tidak akan keluar. Kamu jangan mengikuti aku Pak Ray. Tidak Hana, aku juga ingin istirahat. Ya sudah, aku turun ya Pak Ray. Selamat malam. Selamat malam sayang. Aku tidak akan membiarkan kamu bersedih, Hana. Walaupun kamu menutupi kesedihanmu, tapi aku bisa melihat dari matamu. I don't wanna be sit under. If you can't see me, I say way to go. Ray, kesini sebentar dong. Maybe way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I something I should. Ray,
bagaimana keadaan Kiran? Apa dia baik-baik saja? Hari ini Kiran lebih banyak diam di kantor. Ya ampun, pasti dia sangat memikirkan rumah itu. Sepertinya begitu tante, tetapi dia tidak mau menunjukkan kesedihannya. Dia tetap terlihat ceria, tetapi aku bisa melihat dari matanya. Sorot matanya dia banyak menyimpan kesedihan. Apa kamu sudah ada solusinya, Ray, untuk rumah Kiran? Belum tante, karena secara hukum memang kita akan kalah. Satu-satunya cara hanya dengan membeli kembali rumah itu. Tetapi kita tidak tahu pemilik baru mau menjualnya atau tidak. Kalau nanti pemilik barunya sudah datang, Kiran biar tinggal bersama kami saja, Ray. Iya betul, dia bisa tidur sekamar denganku. Iya, tapi Ray tidak tahu dia mau atau tidak. Kalau dia tidak mau, dia bisa tinggal di rumah Ray. Tinggal di rumah kamu, jangan bercanda kamu Ray, kalian kan belum menikah. Maksudku, dia bisa menempati rumahku dulu dan aku akan tinggal di tempat lain. Oh gitu ya, kalian bicarakan saja bagaimana enaknya nanti. Iya tante, kalau begitu Ray mau pulang dulu ya tante. Oh ya silakan Ray. I feel there's nowhere to start to me. There's nothing out of me, yeah. Say Kepalaku rasanya benar-benar mau pecah. Kenapa selalu silih berganti masalah dalam hidupku? Tidak bisakah aku hidup dalam ketenangan? Pesanku tidak ada yang dibalas satupun, dan teleponku juga tidak diangkat. Apa mungkin Hana sudah tidur? Sepertinya aku memang harus mengikhlaskan rumah ini. Aku tidak ingin ada masalah lagi. Dan besok aku akan menceritakan semuanya ke Kiran. Aku hanya ingin hidup lebih tenang. I don't wanna be sit under. If you can't see me, I say way to go. Maybe way to go. Yeah, where do I have to be? I don't know that I something I should have done now. I was drunk in this night and Kiran bisa luangkan waktu sebentar habis makan siang. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Ada yang ingin dibicarakan. Membicarakan apa ke Hana? Saya ingin membicarakan hal yang sangat penting. Dan ini sangat rahasia, jadi saya harap kita bisa membicarakannya hanya berdua. Baik Kak Hana? Aku harus mencari tempat kos-kosan. Semoga di tempat Mona ngekos masih ada kos-kosan yang kosong. Terima kasih ya Kiran, kamu sudah mau meluangkan waktumu. Iya, jadi ada apa Kak Hana? Begini Kiran, saya ingin berbicara dengan kamu dari hati ke hati. Aku ingin menyelesaikan masalah denganmu dan menceritakan semuanya. Masalah apa? Memangnya kita punya masalah? Iya, masalah kamu selalu membenciku sampai sekarang. Dengarkan aku dulu baik-baik Kiran. Masalah ini bermulai saat pertama kali aku bertemu dengan Pak Ray. Kamu masih ingat waktu kita makan di sushi dan aku menabrak seseorang? Saat itu yang aku tabrak adalah Pak Ray, dan itu pertama kalinya aku bertemu dengan Pak Ray. Beberapa hari kemudian aku bertabrakan lagi dengan Pak Ray di minimarket, dan seperti biasa aku yang selalu marah-marah pada Pak Ray tanpa aku meminta maaf. Lalu aku sangat terkejut karena yang menggantikan Bu Tiara adalah Pak Ray, orang yang aku tabrak di resto sushi dan minimarket. Dan kamu tahu Kiran yang lebih mengejutkan lagi, beberapa hari setelahnya ada tetangga baru sebelah rumahku yang menyewa rumah di situ, dan ternyata lagi-lagi itu adalah Pak Ray. Aku benar-benar sangat syok dan terkejut waktu itu. Jadi saat itu aku selalu bersembunyi dari Pak Ray saat di rumah. Aku sama sekali tidak pernah bertemu Pak Ray dalam waktu beberapa hari. Tapi bagaimanapun aku bersembunyi dan menghindar darinya, dia lama-lama curiga. Makanya saat kecurigaan itu muncul, dia memanggilmu dan mengatakan hal yang pernah kamu ceritakan padaku. Di situ dia salah paham. Dia mengira Kiran kamu adalah aku. Karena kalau di rumah semua orang memanggilku Kiran. Karena saat itu Pak Ray sama sekali tidak pernah bertemu
bertemu denganku di rumah. Jadi dia menganggap kamu adalah aku. Sampai dia benar-benar tahu kalau aku adalah Kiran yang di rumah. Jadi seperti itulah kesalahpahaman yang selama ini terjadi, Kiran. Aku benar-benar minta maaf, Kiran. Semua ini adalah salahku. Aku tidak ingin hubungan kita seperti ini terus, Kiran. Aku ingin hubungan pertemanan kita bisa seperti dulu. Jadi sebelum Pak Rey kesini kalian sudah pernah bertemu? Iya, Kiran, walau hanya berpapasan saja. Kenapa Kak Hana tidak pernah menceritakannya sejak dulu? Kalau aku tahu hal itu yang terjadi, mungkin aku tidak akan berburuk sangka pada Kak Hana sampai saat ini. Maaf, Kiran, sebenarnya aku ingin menceritakannya, tetapi kenapa Kak Hana? Tetapi aku tidak ingin kalian tahu kalau kami bertetangga. Loh, memangnya kenapa Kak Hana kalau kami tahu? Entahlah, Kiran, aku hanya tidak ingin kalian tahu saja. Aku juga minta maaf Kak Hana sudah berburuk sangka pada Kak Hana. Dan sepertinya aku juga terlalu termakan omongan Bu Marisa dan Bu Ririn. Aku sangat menyesal Kak Hana, aku minta maaf atas perilakuku yang kemarin-kemarin. Iya, Kiran, sama-sama, aku juga benar-benar minta maaf. Jadi apa sekarang kita bisa makan siang bareng lagi, Kiran? Tentu saja, tetapi bukannya Kak Hana sekarang selalu makan siang dengan Pak Rey? Iya kan, sekali-kali kita bisa makan bersama, Kiran. Apa Kak Hana sudah jadian dengan Pak Rey? Iya, Kiran, kami memang sudah sangat dekat sekarang. Ya, mungkin tanpa aku beritahu pun kalian sudah bisa menilainya sendiri. Walau sedikit patah hati, tetapi aku senang karena Kak Hana dan Pak Rey sangat baik. Kalian pasangan yang cocok kok. Terima kasih banyak, Kiran. Sama-sama Kak, ayo Kak kita ke atas, nanti kita dicariin Bu Diana. Oh ya, kamu duluan saja deh, Kiran, aku ada keperluan penting dengan Maya. Oh gitu, ya sudah, Kiran duluan ya Kak Hana. Iya, Kiran. Aduh, kos-kosan di tempat Mona penuh lagi. Rumah Maya kan dekat-dekat sini, apa di tempat dia ada kos-kosan ya? Aku mau tanya dulu ke Maya deh. Ada Bu Hana. Mai, rumah kamu dekat sini ya? Apa di dekat rumah kamu ada kos-kosan? Kos-kosan ada Bu, buat siapa memangnya? Buat saya. Loh, memangnya ibu mau ngekos? Bukannya rumah ibu juga tidak terlalu jauh dari sini? Iya, soalnya rumah saya lagi direnovasi, Mai. Jadi saya ingin ngekos sementara. Oh gitu, ada sih Bu dekat rumah saya. Kalau ibu mau lihat, nanti ke rumah saya saja. Apa nanti sore bisa, Mai, sehabis pulang kerja? Bisa Bu. Ya sudah, kalau begitu nanti pulangnya kita bareng ya, Mai. Oke Bu Hana, kalau begitu saya ke atas dulu ya Mai, thank you ya. Sama-sama Bu Hana. Ayo Mai, kamu belum selesai kerjaannya? Udah kok Bu, udah selesai. Saya rapi-rapi dulu ya Bu. Iya, santai aja Mai. Kos-kosannya nggak jauh kan Mai dari rumah kamu? Enggak kok Bu, deket banget dari rumah saya. Bagus nggak tempatnya? Ya lumayan lah Bu. Maaf Bu Hana, mau kemana ya? Saya mau ke minimarket dulu Pak sebentar. Maaf Bu Hana, tapi pesan dari Pak Rey, Bu Hana tidak boleh keluar tanpa seizin Pak Rey. Apa? Sejak kapan ada peraturan seperti itu? Maaf Pak, sejak kapan ada peraturan seperti itu? Sejak kemarin, dan peraturan itu hanya untuk Bu Hana. Apa hanya untuk saya?
Waduh, gimana dong Bu? Tenang Mai, tenang. Kok saya serasa jadi tawanan ya Pak? Ya gimana ya Bu, kalau ibu ingin keluar, ibu telepon Pak Rey dulu deh. Saya tidak berani mengizinkan ibu keluar tanpa izin dari Pak Rey. Pak Reandra, kenapa saya keluar kantor harus izin Pak Rey? Memangnya kamu mau kemana, Hana? Saya cuma mau ke minimarket Pak Rey, tapi saya tidak boleh keluar tanpa seizin Pak Rey. Ke minimarket nanti saja sama saya. Iya apaan sih Pak, ini darurat. Memangnya kamu mau membeli apa? Pembalut. Oh ya sudah nanti saya telepon Pak Bara untuk mengizinkan kamu keluar. Iya udah cepetan. Gimana Bu Hana? Bisa kok, saya bisa keluar. Halo Pak Bara, saya mengizinkan Hana keluar saat ini. Tolong katakan padanya untuk segera kembali ke kantor ya Pak Bara. Baik Pak Rey, akan saya sampaikan. Bagaimana, saya boleh keluar kan Pak? Iya silakan Bu Hana, tapi pesan dari Pak Rey, Bu Hana harus segera kembali ke kantor. Iya, saya sebentar aja kok. Ayo Mai, cepetan sebelum Pak Rey berubah pikiran. Ingat ya Bu, jangan lama-lama. Ya ampun ya Pak Bara. Loh, kenapa HP Hana tidak aktif? Halo Pak Bara, apa Hana sudah masuk ke kantor lagi? Belum Pak Rey. Belum, tapi Bapak tadi sudah pesan kan, jangan lama-lama. Iya Pak Rey, saya sudah berpesan. Oke, makasih ya Pak Bara. Kalau nanti Hana sudah masuk lagi, tolong beritahu saya ya. Soalnya nomor handphonenya tidak aktif. Baik Pak Rey. Kenapa nomor telepon Hana masih belum aktif? Hana belum masuk kantor juga Pak Bara. Belum Pak Rey. Ya sudah, makasih Pak Bara. Sama-sama Pak Rey. Sial, apa Hana langsung pulang? Begini kan jadinya, kalau tidak diawasi pasti dia kabur. Apa Hana tadi benar-benar ke minimarket, Pak? Wah saya kurang tahu ya Pak Rey, tapi arahnya sih arah ke minimarket tadi jalannya Pak Rey. Ya sudah, kalau begitu makasih ya Pak Bara. Sama-sama Pak Rey. Permisi Mbak kenal Hana kan yang bekerja di kantor seberang? Oh Kak Hana, iya kenal Pak, ada apa ya Pak? Apa tadi dia kesini sekitar jam 5-an? Tidak Pak, Kak Hana hari ini tidak kesini. Apa dia tidak kesini? Apa Anda yakin? Yakin sekali Pak, dari tadi saya di sini. Ya sudah, kalau begitu terima kasih ya Mbak. Sama-sama Pak. Hana Kirana, awas ya kamu. Itu si Rey dan Kiran sudah pulang. Loh, mana Kirannya? Kok Rey sendiri? Loh iya ya, kok Nare sendiri sih, bukannya dia tadi bareng Kiran? Ngapain sih mobil Pak Rey di sini lagi? Males banget aku sama Pak Rey. Apa-apaan sih dia, overprotect banget.
Hana Kirana. Mau kemana Hana, aku di sini? Ah, hilang ngapain sih lagi? Dari mana kamu Hana? Minimarket. Jangan bohong padaku Hana. Aku tadi mengecekmu di minimarket, katanya kamu tidak ke sana. Apa dia sampai mengecek ke minimarket? Sekali lagi aku tanya Hana Kirana, dari mana dan kemana saja kamu? Dan kenapa nomor handphone kamu tidak aktif? Jawab pertanyaanku Hana Kirana.